Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kendala dan gangguan dalam operasi sistem tenaga listrik. Untuk sebelumnya, kendala dan gangguan pada operasi sistem tenaga listrik ini saya ambil referensinya dari buku karangan dari Bapak Insinyur Jiteng Marsudi dengan judul buku Operasi Sistem Tenaga Listrik. Penampakannya seperti ini, dan ini dijual secara bebas di toko online, bisa dibeli dengan mungkin bermacam variasi versi, namun intinya tetap sama. Judul bukunya Operasi Sistem Tenaga Listrik, penulisnya Bapak Insinyur Jiteng Marsudi, kemudian berisi 10 bab, jumlah halaman 575, dan fokus bahasan kita kali ini adalah menuju ke bab 5 tentang kendala dan gangguan dalam operasi. Bisa ditemukan di halaman 295. Sebenarnya di dalam bab 5 ini ada banyak subbab, namun mungkin kita hanya membahas tentang 5 subbab saja karena mungkin terlalu panjang. 5 subbab itu adalah bab 5.1 yaitu gambaran umum mengenai kendala, lalu 5.2 kendala operasi pada PLTU, 5.3 kendala operasi pada PLTA, 5.4 kendala operasi pada PLTG, dan 5.5 kendala operasi pada PLTD. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mulai dari gambaran umum mengenai kendala. Kendala atau bisa disebut juga dalam bahasa Inggris constraint adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu proses dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila kita ingin mencapai suatu lokasi tujuan dalam waktu yang singkat, maka caranya adalah dengan mengendarai mobil dengan kecepatan setinggi mungkin. Namun, saat kita ingin mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, maka akan muncul kendala yang kita hadapi, yaitu contohnya yang pertama, kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh si mobil tanpa merusaknya. Lalu yang kedua, kondisi jalan, seperti adanya tikungan jalan yang nggak memungkinkan mobil dapat mencapai kecepatan maksimum. Dua kendala di atas harus diatasi agar kita dapat mencapai lokasi tujuan dengan mobil secepat mungkin. Nah, begitu juga dalam hal optimasi operasi sistem tenaga listrik. Selalu ada kendala yang harus diatasi agar pengoperasiannya maksimal. Kendala operasi di dalam buku ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama keadaan statis, yaitu masalah sistem kontrol pada unit pembangkit termal seperti PLTU, dan kavitasi pada pembangkit hidro yaitu PLTA. Lalu kemudian kemampuan pembangkit dalam menghasilkan daya dan pembatasan penyaluran bagi unit pembangkit tertentu. Nah, untuk kendala keadaan dinamis yaitu pengaturan frekuensi, lalu kemudian besarnya perubahan beban persatuan waktu dari setiap unit pembangkit dalam sistem. Untuk pembahasan kendala operasi pada PLTU, di sini di dalam buku ini dijelaskan ada 2 kendala. Yang pertama adalah starting time atau waktu untuk melakukan start unit PLTU itu relatif lama, dapat mencapai 6-8 jam apabila dilakukan dalam keadaan dingin. Lalu yang kedua adalah perubahan daya per satuan waktu yang terbatas, kira-kira 5% per menit. Artinya ini tidak fleksibel gitu ya PLTU ini. Lalu kemudian proses start dan perubahan daya pada PLTU menyangkut perubahan suhu yang dapat menyebabkan pemuaian dan pengkerutan. Nah, pemuaian dan pengkerutan ini harus berlangsung merata, nggak boleh terlalu cepat karena menghindarkan tegangan mekanis antara bagian yang berputar dan bagian yang diam, seperti di rotor dan di stator. Sebagai contoh aja, ini di simulasi proses starting PLTU, yaitu adanya proses pembakaran batu bara yang dicampur udara di dalam boiler untuk menghasilkan sumber energi panas. Sumber energi panas ini untuk apa? Untuk dapat memanaskan air dan mengubah uap dan didapatkan suhu dan tekanan tertentu.
Lalu uap yang dihasilkan harus berupa uap kering karena akan dimasukkan ke dalam turbin. Kemudian turbin ini akan berputar dan dikoppel dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, lalu kemudian uap ini dikondensasi ulang, lalu menjadi air, lalu dipanaskan kembali menjadi uap dan proses tersebut berulang. Nah, dari uraian rangkaian di atas, betapa banyaknya proses yang harus dilalui untuk mengoperasikan PLTU. Sehingga untuk start mengoperasikan PLTU sampai menghasilkan listrik ini membutuhkan waktu yang lama. Lalu kemudian PLTU beroperasi dengan suhu yang tinggi dan tekanan juga yang tinggi, sehingga apabila ada perubahan beban pada PLTU maka banyak komponen yang harus diatur dulu supaya terhindar dari perubahan tekanan dan suhu yang terjadi tiba-tiba, karena itu akan berpotensi untuk menyebabkan kerusakan peralatan pada PLTU. Itu untuk PLTU. Lalu kemudian kita lanjut ke kendala operasi pada PLTA. Kendala operasi PLTA ini di buku ini dijelaskan ada dua. Yang pertama untuk PLTA yang sistem airnya hanya digunakan untuk operasional PLTA saja tanpa digunakan untuk yang lain-lain seperti untuk irigasi. Maka kendalanya adalah perubahan beban persatuan waktu yang diperbolehkan karena pengaruh dari panjang pipa pesat. Lalu yang kedua untuk PLTA yang sistem airnya menggunakan waduk, di mana waduk ini berfungsi untuk penampungan air, dan penampungan air ini juga digunakan untuk sistem irigasi. Maka kendalanya adalah pengaturan terkait jumlah stok air yang tersedia di waduk, yang tentunya akan dipengaruhi oleh musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Penjelasannya kira-kira seperti ini. Pada umumnya pada PLTA memiliki pipa pesat, lalu kemudian pipa pesat itu memiliki panjang, dan setiap perubahan maka akan menimbulkan pukulan-pukulan air yang dapat membahayakan pipa pesat. Kenapa pukulan air ini terjadi? Karena ketika ada perubahan beban, governor dari turbin akan memberi perintah untuk menambah atau mengurangi aliran air. Nah, perubahan aliran inilah yang menyebabkan adanya pukulan-pukulan air yang membahayakan pipa pesat. Jadi sehingga sebaiknya dalam mengoperasikan PLTU tidak terjadi perubahan beban secara tiba-tiba agar perubahan aliran air dalam pipa pesat tidak terjadi secara mendadak. Lalu kemudian untuk operasional PLTU yang menggunakan waduk sebagai irigasi, tentu saja ini akan membutuhkan koordinasi terkait pengoperasiannya, terkait jumlah stok air yang ada di waduk tersebut, karena untuk operasi PLTA yang maksimum tentu akan membutuhkan air yang begitu banyak agar debit airnya lebih besar. Namun untuk mendapatkan debit air yang lebih besar maka jumlah air untuk irigasi berkurang, sehingga memang perlu dilakukan koordinasi terkait dengan kebutuhan irigasi serta kebutuhan untuk mengoptimalkan pengoperasian PLTA tersebut. Begitu untuk PLTA. Lalu kemudian kita lanjut ke kendala operasi pada PLTG. Kendala operasi pada PLTG adalah yang saya tangkap dari buku ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah PLTG unit pembangkit yang tergolong mahal dalam pengoperasiannya. Hal ini terkait dengan bahan bakar, karena bahan bakar untuk PLTG harganya mahal, sehingga dari segi komersial seharusnya PLTG ini hanya berfungsi sebagai unit cadangan, sehingga hanya beroperasi pada saat-saat tertentu yang membutuhkan unit cadangan. Akan tetapi dengan pendeknya operasi PLTG, kemudian muncul kendala nomor 2, yaitu unit lebih sering untuk start dan stop. Disitulah kendala muncul, yaitu menambah kecepatan keausan unit. Karena sering untuk di start dan sering untuk di stop, maka PLTG ini rentan dengan aus atau kerusakan pada material. Lalu unit PLTG ini karena beroperasi pada suhu yang tinggi, hal ini mudah menimbulkan korosi apabila bahan bakar yang digunakan terlalu banyak mengandung vanadium, potasium atau sodium, sehingga sangat perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan bakar untuk mengoperasikan PLTG. Penjelasannya yaitu
unit PLTG umumnya dapat dirubah bebannya dari 0% sampai 100% itu hanya dalam waktu 15 menit, dan ini relatif cepat, tidak seperti PLTU yang tadi. Tapi karena beroperasi pada suhu gas pembakaran yang tinggi, maka setiap perubahan beban akan berpengaruh terhadap perubahan suhu yang menambah kecepatan keausan turbin gas, sehingga dapat diusahakan agar pengoperasian PLTG dijaga konstan dengan beban kurang lebih 80% dari ratingnya, dan perubahan beban hanya dilakukan apabila kondisi darurat. Untuk PLTG seperti itu. Lalu kita lanjut ke kendala operasi pada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Yang saya tangkap dari buku ini terkait dengan kendala operasi pada PLTD adalah PLTD yang terpelihara dengan baik itu praktis tidak mempunyai kendala. Artinya kendala akan muncul apabila tidak dibuat suatu sistem pemeliharaan yang baik. Lalu yang kedua adalah sampai saat ini belum ada PLTD yang memiliki kapasitas besar. Kapasitas terpasang di atas 15 MW pun masih jarang dibuat, sehingga PLTD masih agak kurang untuk dapat diandalkan dalam sistem operasi tenaga listrik berskala besar, kecuali untuk melistriki di daerah yang terpencil atau di daerah yang belum memiliki sistem grid. Lalu penjelasannya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk unit PLTD itu adalah yang pertama, beban maksimum dari unit PLTD seringkali tidak bisa mencapai nilai yang tertulis dari spesifikasi pabrik. Misal di beban 90%, suhu gas buang sudah mencapai maksimum di beban 90%. Hal ini disebabkan karena adanya turbocharger sudah kotor, sehingga tekanan udara yang masuk ke silinder menjadi kurang baik. Lalu yang kedua, apabila PLTD dioperasikan dengan beban yang rendah, mengakibatkan mesin diesel lekas kotor karena pembakaran yang terjadi di dalam diesel kurang sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna menyebabkan katup-katup lekas kotor dan membutuhkan jadwal pembersihan yang lebih sering. Lalu yang ketiga adalah unit PLTD tidak baik untuk dioperasikan dengan beban rendah karena tingkat efisiensinya yang rendah, sehingga untuk PLTD ini memang cocok untuk di daerah yang tidak besar, terpencil, untuk melistriki dengan skala kapasitas yang kecil, dan juga perlu pemeliharaan yang baik. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi saya disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan buku dari Bapak Jiteng Marsudi, Operasi Sistem Tenaga Listrik. Apabila ada kendala di luar itu mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.